Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijidan Pauji. Nomor induk mahasiswa 200201063, kelas Teknik Elektronika 2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Job Safety Analysis atau JSA. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dan keberkahan ilmu yang telah diberikan oleh para dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan Job Safety Analysis. Pengertian Job Safety Analysis atau JSA. JSA adalah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. JSA berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas pekerjaan, lingkungan kerja, dan peralatan. Nah, jadi JSA itu adalah manajemen keselamatan yang mengidentifikasi bahaya yang berfokus pada hubungan antara pekerja, peralatan, tugas pekerjaan, lingkungan. Nah, itu adalah pengertian dari JSA. Yang selanjutnya, berapa penting penerapan JSA? Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perusahaan menjadi hal penting untuk menciptakan lingkungan kerja aman dan menekan angka kecelakaan pekerja. Jadi menerapkan keselamatan kerja di perusahaan itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, menekan angka kecelakaan, dengan membentuk operasi kerja yang sistematis, membangun prosedur kerja yang tepat, dan memastikan setiap pekerja sudah mendapatkan pelatihan dengan benar. Anda dapat membantu pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja di tempat kerja. Oleh sebab itu, dengan adanya JSH, ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, menekan angka kecelakaan, dan dapat membangun prosedur kerja yang tepat. Yang dengan demikian, penerapan keselamatan kerja yang baik yaitu menggunakan dengan prosedur yang tepat, yaitu melakukan analisis bahaya yang terdapat di area kerja. Hal ini mungkin akan berdampak pada berkurangnya jumlah cedera dan berkurangnya absen pekerja, biaya kompensasi pekerja jadi lebih rendah, bahkan meningkatkan produktivitas. JSA juga menjadi alat yang sangat penting untuk melatih pekerja baru dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan yang aman. Jadi salah satu hal yang terbaik untuk menentukan prosedur kerja yang tepat adalah dengan melakukan analisis bahaya yang terdapat di area kerja. Hal ini mungkin dapat berdampak pada berkurangnya jumlah cedera dan PHK, berkurangnya absen pekerja, bahkan menjadi meningkatnya produktivitas pada industri. Seperti itu. Ini pentingnya dalam penerapan JSA. Yang selanjutnya, manfaat JSA atau Job Safety Analysis. Yang pertama yaitu sangat penting dalam mengolah manajemen keselamatan kerja untuk manajemen risiko dan pemeriksaan proses kerja. Yang kedua, memudahkan identifikasi bahaya. Dengan adanya JSA, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita sudah mengetahui identifikasi bahaya yang akan terjadi dan identifikasi langkah-langkah kerja ketika langkah kerja tersebut bisa mengetahui bahayanya itu dan pengendaliannya juga. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya JSA juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas karena JSA mencegah atau menekan angka kecelakaan pada pekerja. Yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi mengenai keselamatan seperti melalui pelatihan dan konfirmasi kompetensi keahlian. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan JSA. Yang pertama, menentukan aktivitas pekerjaan untuk pelaksanaan JSA. Yang pertama itu tentukan dulu
pekerjaan yang akan dilakukan, contoh yaitu pengelasan atau mengerinda. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya dari masing-masing langkah pekerjaan. Sudah kita mengetahui pekerjaannya, yang selanjutnya itu mencari atau mengidentifikasi bahaya dari masing-masing langkah pekerjaan, lalu mencari bahaya atau mengidentifikasi bahaya yang terdapat dalam pekerjaan. Contoh dalam menggerinda, pengambilan plat atau saat menghaluskan besi. Nah, itu diidentifikasi bahaya-bahayanya. Yang ketiga itu menentukan dan mencatat langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu mendeskripsikan cedera atau injury yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut. Nah, yang keempat itu setelah kita mengetahui dan mencatat pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan, kita sudah mendeskripsikan tuh apa itu cederanya, dan diselipkan juga sudah cedera itu pengendalian untuk langkah pertama dalam pengendalian resiko. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai sumber bahaya. Nah, sumber bahaya itu ada 4. Yang pertama itu sumber bahaya dari mekanik, di mana ini terjadi pada area mesin, terjadi pada putaran mesin, angkut roda, gigi, rantai, beban, handling. Ini jadi sumber bahaya mekanik itu terdapat pada mesin, intinya seperti itu gambarannya. Sumber bahaya pada fisik dan kimia yaitu adalah listrik, tekanan, vibrasi, suhu, kebisingan, bahan kimia. Itu merupakan sumber bahaya dari fisik dan kimia. Yang selanjutnya, sumber bahaya dari pertimbangan cedera, yaitu yang diakibatkan dari jatuh, ledakan, paparan gas atau kimia, asap, renggang otot. Yang keempat yaitu ada pertimbangan lingkungan, di mana yaitu pertimbangan lingkungan yaitu daerah kerja, peralatan, dan rekan kerja. Yang selanjutnya yaitu urutan langkah pengendalian. Nah, dalam pengendalian yang pertama itu rekayasa teknik, yaitu melakukan pengamanan terhadap mesin yang dinilai memiliki berpotensi bahaya menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi kita harus mempunyai pengamanan setiap mesin yang dilihat memiliki nilai bahaya. Yang kedua, administratif, yaitu memberikan pelatihan dan sertifikasi, briefing K3, rotasi kerja, dan lain-lain. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, bagi pekerja harus memiliki pelatihan khusus, sertifikat, dan briefing K3 agar tidak terjadinya kecelakaan atau resiko terjadinya kecelakaan. Yang ketiga yaitu evaluasi cara kerja. Sudah kita melakukan evaluasi setelah melakukan pekerjaan agar untuk selanjutnya itu tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu memberikan alat pelindungan diri. Nah, hal ini yang paling penting dalam pengendalian, karena dengan adanya APD itu sangat membantu untuk mencegah risiko yang akan terjadi. Nah, ini adalah contoh dalam pembuatan JSA yang sederhana, yaitu dengan pertama deskripsikan pekerjaan, tanggal, mulai hari, waktu, lama pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu deskripsi tugas, tahapan. Nah, di tahap ini adalah langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan tersebut. Terus identifikasi bahayanya, cara pengendaliannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.